Kenapa muncul-muncul ketawa dong? Selamat pagi teman-teman. Atau siang buat orang-orang yang suka bangun pagi. Buat gue ini masih pagi. Gue baru bangun. Tapi sudah ya melakukan kegiatan-kegiatan pagi lah. Buang air besar, buang air kecil, minum air putih. Ya gitulah. Kalau live jam segini saya nggak tahu nih berapa yang nonton ya. Kita coba di semua jam aja lah. Biar tahu nih jumlahnya. Hari juga menentukan sih. Oke. Um, kita tuh masih masih sedih ya ngelihat banyak postingan tentang Glenn Fredly kemarin tuh. Terus semalam tuh gue nonton postingan di Instagramnya Mbak Najwa Shihab. Mbak Nana, eh, dia cerita tentang bagaimana ya intinya kata-kata indah seperti biasa, cuman ini tentang sahabatnya gitu. Sedih banget sih. Oh iya, by the way, selamat Jumat Agung teman-teman semuanya. Ini Jumat Agung kayak kayak ini ya, kayak tidak lagi Jumat Agung ya, karena lagi di rumah aja semuanya. Ya kita, kalau pemerintah hari ini diberlakukan itu kan, pembatasan serentak berskala besar, PSBB. Nah, kita ngobrolin itu aja deh, karena eh semua rumah ibadah itu tidak buka untuk melakukan peribadatan. Itu yang gue baca tadi di Instagramnya Mbak Nana. Mari kita buka ya di Instagramnya Mbak Nana, sambil nunggu. Jadi beberapa hal yang boleh dan tidak boleh itu sebenarnya sosialisasinya buat gue pribadi itu kayak kayak dari pemerintahnya itu kurang kurang gencar gitu loh, kurang gencar sehingga detail-detailnya tuh kita bingung apa siapa aja ini berlaku untuk siapa saja, terus ini berlaku di mana saja, ini berlaku kapan saja, itu tuh belum dapat dengan jelas gitu loh. Nah, justru gue tahu info-info ini dari Instagramnya Mbak Najwa Shihab. Kebetulan Twitter gue lagi restricted berapa, udah seminggu inilah. Jadi gue nggak dapat banyak info tentang tentang apa namanya, eh ya tentang semuanya, tentang berita-berita yang sedang berlaku teman-teman. Happy Good Friday semuanya. Iya. Um, Oke, ini ada dari di Instagramnya Mbak Nana ya. Ntar ini ada beberapa slide. Pembatasan sosial berskala besar yang dilarang dan tidak, kita baca nih dikutip dari narasi. Yang dilarang dan dibatasi, yang pertama berkerumun di luar ruangan maksimal 5 orang, oke? Berlima, jadi kalau lo punya geng berenam ya satu nggak usah diajak. Tapi ya janganlah, lagi kayak gini mah karantina aja kalau bisa ya, kalau nggak perlu-perlu banget. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan universitas itu semuanya ditunda, dihentikan dulu. eh Lucu banget perjamuanku makan beng-beng, lucu banget. Tapi nggak tahu ya, nanti nanti kita bahas itu. Ini gue bahas ini dulu nih. Lalu yang dibatasi dan dilarang itu kegiatan peribadatan di rumah ibadah, karena di apa dikhawatirkan kalau ada berkerumun itu kan jadi lebih cepat gitu penyebaran virus. Terus kapasitas penumpang di kendaraan umum maupun pribadi maksimal 50%. Jadi kalau lo naik ojek, eh iya berarti kalau lo naik ojek, lo bawa tuh motornya, tukang ojeknya suruh tunggu. Karena motor cuma berdua kan kapasitasnya, cuma boleh 50% ya. um, Bus misalnya kapasitas 40 orang ya cuma boleh diisi 20 gitu lah. Ini yang gue tangkap ya. Untuk lebih detailnya nanti kita coba cari infonya. Kegiatan di seluruh fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, berarti mall tutup ya. Tempat hiburan milik pemerintah maupun umum, ya kayak misalnya Dufan dan lain-lain berarti. Uh, Taman, balai pertemuan, ruang RPTRA, gedung olahraga dan museum semuanya uh, dihentikan ininya, operasinya. Oke. Lalu berikutnya, makan di restoran atau tempat umum itu juga nggak boleh. Kalau mau katanya di restoran itu yang bisa take away atau delivery. Hanya boleh untuk dibawa pulang. Oke, berarti take away ya. Suaranya pelan, serius. Settingannya nggak gue ubah. Coba handphonenya. Um, Kegiatan sosial budaya dan juga resepsi pernikahan yang resepsi pernikahan dan khitanan dilarang. Tapi boleh menikah di KUA.
Gitu teman-teman. Mungkin karena di KUA kan nggak perlu ada tamu, nggak perlu ada apa gitu kan. Oke, sekarang yang boleh beroperasi selama PSBB. Sekali lagi ini dikutip dari Narasi lewat Instagramnya Mbak Najwa Shihab. Yang pertama sektor kesehatan, pasti rumah sakit dan lain-lain itu harus tetap beroperasi. Kedua sektor pangan. Sektor pangan ini maksudnya apa ya? Berarti kayak pasar gitu kali ya? Pasar yang jual buah, sayur, bahan-bahan makanan gitu kali. Atau ada yang punya pendapat lain? Nah, tuh kata Clay suaranya jelas, kalau pelan berarti volumenya gedein. Berikutnya ada, ini kantong gue ada apa sih? Oh, koin. Lumayan, ada 2.200. Lanjut, kenapa bahas koin? Sektor komunikasi, jadi orang-orang yang bekerja di misalnya di penyedia layanan internet dan lain-lain harus tetap masuk karena itu penting untuk komunikasi. Lalu keempat ada sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal. Oke, jadi yang kerja di bank dan yang kerja di Bursa Efek Jakarta misalnya, gitu nggak sih? Ya kan? Yang kerja di Bursa Efek itu tetap beroperasi. Sektor energi berfungsi seperti biasa, seperti air, listrik, gas, oke, PLN, PAM dan lain-lain tetap. Lalu kegiatan logistik, distribusi barang, pengiriman, ini yang gue tangkap ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Pengiriman kargo mungkin gitu-gitu. Lalu sektor industri strategis di kawasan ibu kota. Nah ini nih gue gak ngerti nih maksudnya apa aja. Sektor industri strategis di kawasan ibu kota. Ada yang tahu nanti coba tolong dijelasin ya. Siap Mas Andros, Lego. Jordan Clay selamat Jumat Agung dari Wani Kreatif Surabaya. Ayo kapan kita berevent lagi ya setelah pandemi ini? Lanjut, ada yang diperbolehkan beroperasi itu pemasok kebutuhan sehari-hari retail seperti warung, toko kelontong yang menyediakan kebutuhan warga. Ya kalau enggak nanti warganya bingung belinya di mana kan. Jadi itu tetap harus beroperasi tapi mungkin ya dengan SOP yang lebih ketat. Dan yang lain layanan ekspedisi. Oh ini nih, ekspedisi ini nih pengiriman tadi nih. Kayak JNE, JNT, Tiki, Si Cepat gitu-gitu. Tadi kegiatan logistik distribusi barang apa berarti ya? Oh, ya kargo ya berarti ya, yang dari pelabuhan dibawa kemana gitu mungkin. Supaya yang kayak toko kelontong tadi tetap bisa jualan. Nah itu tadi teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin masih bingung, ini bisa dilihat di Instagramnya Mbak Najwa Shihab. Jadi gue dapat info kebanyakan dari Instagram justru kalau lagi scrolling gitu. Kalau dari Twitter karena lagi di suspend ya, lagi restricted. Jadi agak bingung. Nggak tahu restricted apa suspend sih istilahnya yang lebih tepat. Selamat Jumat Agung iya, selamat Jumat Agung semuanya. Jadi tadi ada yang bilang perjamuannya pakai beng-beng hari ini. Ya kalau gue pribadi ya, ini nggak tahu ya karena gue bukan orang teologi ya gitu. Gue nggak sekolah teologi, gue nggak tahu gimananya. Gue bukan orang yang religius banget juga. Ya gue cuman memeluk agama gue ini dari lahir, jadi dari kecil sering dengar dan sering ngobrol tentang ini gitu. Kalau gue pribadi nggak ada masalah. Simbol aja kan, simbol tubuh dan darah. Tapi kalau teman-teman memang nggak ada hosti, ya gimana? Tapi nanti lebih jelasnya bisa ditanya ke Bapak pendeta, ke pastor atau ke romo, ke ya yang lebih paham lah intinya. Gue dulu pernah kok ya nggak kecil-kecil banget ya, SMP mungkin ya, mau perjamuan di rumah temen dan emang nggak ada hosti gitu. Akhirnya pakai crackers. Ya buat gue pribadi karena itu simbol, yang penting kita paham maknanya nggak masalah sih gitu. Memperingati hari kematian Tuhan itu ya harus di jemaat kak, nggak boleh dibawa pulang atau di mana gitu. Maksudnya gimana? Harus di jemaat bukannya sebutan bagi orang yang beribadah di, ya nggak sih? Kalau di itu kan tempat ya. Coba gimana maksudnya biar kita bisa bahas nih.
Nggak apa-apa. Rudy Billy Joe Armstrong bilang, wih vokalis Green Day nih. Nggak apa-apa Tuhan melihat hati. Ya, betul. Saya setuju itu. Eh karena roti pun juga simbol kan gitu. Simbol tubuh. Anggur pun simbol darah gitu. Melambangkan. So ya buat gue nggak ada masalah. Buat gue pribadi ya. Tapi ya kalian bebas lah, itu mah masing-masing sih. Eh baru tahu lo Katolik juga Jo. Iya gue Protestan sebenarnya. Jadi gue Protestan hanya dari TK sampai SMA gue bersekolah di sekolah Katolik. Jadi ya familiar dengan tata cara ibadah di gereja Katolik. Gue juga hafal doa Salam Maria yang tidak ada di Protestan, tapi gue hafal. Rasa tawar. Kalau yang anggur bisa diganti sirup yang berwarna itu sih kata pendeta. Oh oke. Okay. Iya, tuh bisa. Kalau bahkan kalau buat gue pribadi misalnya nggak ada pun, maksudnya gue nggak tahu kenapa tujuannya harus tawar. Mungkin karena biar kita tidak kita benar-benar bisa melambangkan ini tuh tubuh dan darah gitu kan. Warnanya bukan merah biru gitu biar lebih dapat ininya kita kita membayangkan dan melambangkannya gitu mungkin ya. Tapi lagi-lagi karena gue tidak sekolah teologi ya gue nggak tahu. Tapi itu dibahas nggak sih di sekolah teologi ya? Harusnya iya ya. Kalau doa Bapak kami tahu nggak Jo? Ya tahu dong. Maksudnya ya kalau melakukan perjamuan Tuhan ya harus ngumpul dengan jemaat atau ngumpul satu jemaat gitu kak. Nggak, jadi nggak boleh dibawa pulang. Ya kalau menurutmu gitu nggak masalah. Tapi kalau buat aku 2-3 orang berkumpul kan hadir di situ kan. Jadi ya kalau di rumah sama keluarga kita lagi gini nggak boleh ke gereja ya. Ya jemaatnya adalah. Tapi ini gue pribadi ya. Kalau lo nggak merasa itu eh fit you well ya jangan. Bang, gue mau jadi pemain film You Always Band. Hehehe. Wah, boleh. Coba tanya Bayu. Karena gue bukan casting director, bukan sutradara. Kalau diganti emping malah nyari nasi ke dapur lah, iya makanya. Nah, mungkin kalau diganti emping takut mengurangi kekusyukan itu, makanya kita harus pakai yang tawar teman-teman. Happy Good Friday semuanya. uh, iya, kalau pandemi masa mau ngumpul betul. Aku juga liatnya itu sih. Bang Jo dulu disunat kelas berapa? Wah ini menarik. Aku disunat itu liburan dari kelas 6 SD masuk ke 1 SMP karena itu libur agak panjang. Jadi aku memutuskan untuk sepertinya ini momen yang tepat untuk disunat. Udah agak telat sih sebenarnya, tapi ya better late than never kan. Nih ya, buat teman-teman yang gak disunat atau cewek-cewek nih, kalau mau tahu betapa sakitnya sunat, aku sunat bukan pakai yang laser, jadi yang masih biasa yang digunting sama dokter gitu. Dan sunatnya udah sama dokter sih, bukan sama bengkong gitu. Jadi aku disunat barengan sama beberapa teman-temanku karena waktu itu nyari temen biar nggak sendirian menderitanya. Beraninya kalau bareng-bareng, termasuk sama adekku juga. Ayo sunat gitu. Nah sunatnya itu di rumahku, jadi dokternya itu datang ke rumahku untuk kayak gantian gitu. Kamarku dijadikan kamar sunatnya, gantian masuk. Urutan pertama tuh adekku deh kalau nggak salah. Nah adekku ini emang takut banget kali ya, jadi belum apa-apa tuh udah teriak-teriak gitu. Kita yang di luar kan jadi jiper ya, yang tadinya udah semangat-semangat, berani ya sunat ya berani gitu. Terus tiba-tiba dari dalam kamar sunat terdengar teriakan wah, padahal nggak diapa-apain katanya. Maksudnya itu baru dibersihin pakai alkohol doang.
Gitu wah, ngilu ngilu banget. Untung cuma sekali ya sunat ya. Woi ada Dustin Tiffany. Iya mantepan yang sunat manual Jo, jadinya lebih rapi pinggirnya jadi kayak cincin Saturnus. Kenapa lu harus bikin kayak analoginya sih? Tapi ya temen gue bilang, gue sih nggak pernah lihat ya. Gue termasuk orang yang geli kalau ngelihat area-area pribadi temen gue. Eh dia bilang kalau sunat laser itu katanya bisa dibentuk, Dustin. Jadi lu mau bentuk apa juga bisa katanya. Ya tapi buat apa ya dibentuk, kan yang lihat kita kita juga ya. Kalau lagi apa? Lagi berdiri kita, kita lagi jalan gitu, itu kan kegesek-gesek bekas lukanya kan. Jadi seperti biasa gue akalin, gue ganjil pakai entah mangkok atau apalah gitu supaya tidak ada kontak langsung dengan sarungnya, jadi tidak, jadi aman. Cuman kan kita harus ganti perban tuh tiap hari. Nah itu tuh kadang udah nempel tuh, aduh, dikeletnya susah banget, sakit gitu. Kemproh ya dibentuk ya, itu nggak tahu aku bentuknya gimana ya, maksudnya apakah kemproh atau nggak tahu karena nggak pernah lihat langsung, cuman dengar testimoni aja gitu. Saya mah yang biasa aja lah, yang sunat pakai gunting aja lah biasa, dijahit tapi tidak diobras dong tentunya. Celana panjang pelindung, hah, pakai celana panjang berani sekali. Temenku seminggu setelah sunat main bola, habis itu jahitannya lepas, waduh ngilu sekali. Habis itu dia ke dokter kan. Friday, Happy Good Friday, nyanyi oi, nggak mau, saya tidak mau nyanyi, orang lagi bahas sunat suruh nyanyi. Itu disunat atas kemauan sendiri atau disuruh orang tua? Atas kemauan sendiri, atas kemauan sendiri. Jadi waktu itu sebenarnya dari kelas 3 SD lah tuh, mungkin bokap udah sering nanya gitu, kamu kapan mau sunat, kamu kapan mau sunat. Ah belum berani, terus tiba-tiba ngelihat satu di TV ada acara tentang, acara lawak sebenarnya, ceritanya tuh tentang sunatan gitu. Terus kayaknya ini momen yang tepat gitu, terus ngajak teman-teman, Kajol disunat, dikasih apa tadi udah dijelasin ya, kelas 6 SD sampai kelas 1 SMP tuh liburan, nah itu saya sunat di situ. Selain sunat apalagi pengalaman yang lucu tapi menyeramkan? Wah, menurutku momen tersakit dalam hidupku ya sunat sih. Tersakit secara fisik ya, kalau hati sih pernah, waduh, pernah tapi saya nggak mau cerita karena udah sembuh. Nggak sedih bang sunat nggak dapet duit, enggak, karena motivasiku dari awal emang bukan duit. Jadi aku nggak tahu bahkan kalau sunat tuh bisa dapet duit. Men, kalau kalau sunat itu dapet duit, kalau sunatan tuh bisa dapet duit. Enak, temenku ada yang sunatan dirayain gitu kan, jadi dapat duit habis itu, bisa buat beli mainan, buat beli sepeda, buat apa. Wah enak juga ya. Kalau aku sih waktu SD juga nggak ini mikirnya, waktu kelas 3-an 4 gitu, mikirnya kayak ah demi duit segitu mah ya jangan sampai dipotong dong gitu, apa kek
jualan apa kayak gitu mikirnya. Nggak tahu ya, karena mungkin dia juga ngerasa malu, dia takut kali ya, tapi malu juga, jadi tapi dia lebih gede takutnya, jadi dia pilih nggak sunat sih. Selamat Jumat Agung ya, selamat Jumat Agung. Tadi pembahasan Jumat Agung udah ya. Kenapa kita dari bahas Jumat Agung jadi ke sunat sih? Lo kenapa disunat pada awalnya bang? Tadi udah dijelasin. Jadi ngeliat ngeliat acara lawak di TV gitu. Nah itu lagi ada bokap ada nyokap nonton TV bareng. Terus tentang sunat gitulah acara lawaknya. Gue lupa gimana. Terus bokap nanya, nggak sunat? Kamu belum sunat loh. Oh iya ya. Ya udah deh, ayo nih mumpung libur gitu. Artis atau teman biasa nih kakak yang belum sunat? Rahasia dong. Ah, hmm, oh ya teman-teman yang beragama Islam, sebentar lagi kalian ini ya waktunya sholat Jumat. Cuma nggak tahu deh kalau lagi pandemi gini, ini serius gue nanya. Kalau lagi pandemi gini, teman-teman kan nggak disarankan untuk sholat Jumat bareng-bareng di masjid. Jadi biasanya gimana? Apakah di rumah bareng keluarga atau atau gimana? Saya 2 minggu terakhir deh. 2 minggu terakhir ini kan kita lagi dalam pandemi nih semua. Aku serius mau nanya nih. Karena setauku dari teman-temanku yang beragama Islam, kalau sholat Jumat kan harus biasanya ya di luar pandemi ya, itu kan harus datang ke masjid untuk sholat gitu kan. Ah ini dari Rido Darmawan Persebaya. Oh ini bonek nih pasti nih. Iya bang, ortu nggak ngizinin. Oke jadi gimana di rumah jadi sholat zuhur? Oh gitu. Oke 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 oke. I see. Oke. Jadi hari ini mau deketin betina, itu nggak pakai nanya konsultasi di Insta live-nya. Masa kita kalah sih? Maksudnya itu tuh naluri nggak sih? Kalian kan pasti punya punya ya jangan banyak mikir deh intinya. Lakuin yang menurut hati dan feeling kalian bener. Itu aja sih. Oke? Okay? Ya, ini kayak harus gue tulis ya selama Jumat Agung juga. Soalnya kalau enggak orang baru datang ke live ini terus ngucapin. Nah, gue kan gak enak kalau nggak bales ngucapin. Padahal pembahasannya udah sering tadi tentang Jumat Agung selama Jumat Agung gitu. Ya nih. Tapi ntar kalau gue tulis gue disangka ngucapin baru saat itu terus mereka balas juga. Happy Jumat Agung gitu. Ya sama aja. Udah nggak usah lah ya. Nggak usah lah ya. Yo 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 waistband kenapa ya waistband dibuat serius di
nggak keluar rumah. Senang seneng Larkensil nggak Jo? Seneng dong, karena ya kayaknya itu semua orang yang suka budaya Jepang, J-pop, J-rock gitu kayaknya ini ya, Larkensil jadi gerbang masuknya. eh Sekarang bahas cinta pertama. Bingung tau, karena aku kayak pacaran-pacaran cinta monyet gitu dari kelas 6 SD kayaknya, dari kelas 1 belum sunat tuh, berarti belum sunat udah pacar-pacaran tuh. Jadi cinta pertama tuh yang mana? Apakah cinta monyet dihitung cinta pertama? Nggak tahu juga kan. Assalamualaikum Joshua, salam dari mana? Ke Purwokerto. Maksudnya gimana nih? Waalaikumsalam, tapi Waalaikumsalam Purwokerto ya. Kayaknya aslinya asalnya dari Purwokerto Mas ini. Eh Jo nyanyi lagu Glenn versi lo dong. Kenapa ngomongnya pakai mic? Karena kalau nggak pakai mic ngomongnya jadi nggak denger dong kamu. Kalian pasti nggak denger gue ngomong apa kan? Kecil banget suaranya. Tapi kalau pakai mic kan jadi jelas. Kalau nggak pakai mic, micnya dijauhin jadinya aneh gini loh. Nggak denger kan? Itu kenapa. Jadi mic itu namanya mikrofon dan ini fungsinya untuk menangkap suara kita. Paham kan? Bang Jo, dulu pertama kali wet dream pas kapan mimpi basah? Waduh, kenapa pembahasannya jadi tentang pubertas? Ntar aja bahas pubertas. Kumisnya menggoda mas, tapi yang ngomong laki-laki. Oh, cinta monyet pertama gue siapa? Pasti salah, coba jawab. Pasti salah. Karena saya juga nggak tahu siapa. Oh, ini live pakai laptop. Enggak, ini pakai handphone. Keren ya. Bahkan aku kalau mau nyetel YouTube, kalian bisa denger. Aku main gitar, kalian juga bisa denger. Keren ya. Kak Jo ngevlog lagi dong. Iya, aku lagi pengen ini sih, pengen ngevlog lagi karena aku lagi pesan handycam. Nanti kalian lihat lah. Handycam ini agak jadul gitu. Jadi gambarnya agak-agak jadul. Kok nge-live siang-siang? Ya karena nggak ada undang-undangnya live Instagram, nggak boleh siang. Nggak apa-apa dong. Lah kamu kenapa nonton orang live siang-siang? Oh ini Mbak Kar, astaga. Astaga, ini Mbak Kar. Kirain siapa dari tadi? Mbak Kar ini adalah em, mbakku dari aku kecil banget. Sekarang lagi di Hong Kong. Ya tahu kalau Mbak Kar pasti, jangan dong. Ah, tuh. Wah, ini mau cerita ini aja nih. Ini nggak mau dibikin sesi terpisah aja. Panjang nih soal ceritanya nih. Oh, nama panggilan di Hong Kong jadi Atin. Oh, Mbak Kar ini jago banget bahasa Kanton, teman-teman. Karena udah lama di Hong Kong. Jadi jago bahasa Kanton. Oh, awal mula ya gue nggak ingat karena sebenarnya detailnya nggak ingat ya, ini berdasarkan cerita dari orang tua, dari teman-teman orang tua dan lain-lain. Ya intinya
Gue masih umur 3 tahun, 2 tahun mungkin malah gitu. Jadi gue pertama kali rekaman itu umur 2 tahun 7 bulan, dan itu albumnya nggak keluar karena ya karena nyokap bokap gue udah keluar duit lah waktu itu, cuman nggak tahu gimana ceritanya nggak keluar. Tapi rencana Tuhan ya, Tuhan itu baik, selalu ada planning yang lebih baik. Akhirnya ada label yang tertarik, bla bla bla, gue dibikinin lagu, keluar album pertama Cici Cuit, and the rest is history. Itulah singkatnya, nanti kita bahas di live terpisah kalau nggak teman-teman, oke? Panjang tuh soalnya. Ini ada yang mau live bareng nggak? Tapi bahasannya apa dulu? Selain di dunia hiburan, punya impian di usaha atau apa nggak, Bang? Salah satunya udah tercapai ya, di Majelis Lucu Indonesia. Ya tercapai. Tapi pengen ini sih, pengen bisnis F&B sih, kayak food and beverage gitu, jadi jual makanan atau minuman. Tapi nggak tahu apa. Gue nggak bisa masak orangnya, men. Masak tuh enak cuma buat lidah gue sendiri. Em, kita sisa berapa menit sih? Ini gak ada timernya ya? Kenapa Instagram Live tuh gak ada timernya? Tapi dibatasin 1 jam, dan dia baru muncul notifnya tuh kalau 2 menit atau 1 menit setengah. Jolo dalam bermusik terinspirasi siapa? Banyak, hampir semua sih, karena gue dengerin banyak genre kan. Nggak pilih-pilih ya, emang murah aja, kupingnya murahan aja, dengerin sana sini. Lihat Netflix nggak? Kalau iya favoritnya apa? Banyak. Kalau series terakhir nonton ya Itaewon Class. Kalau film banyak lah ya film. Yang original nih, kalau yang original jarang nonton malah Netflix original. Tapi stand up luar negeri gitu sering nonton di Netflix kok. Nonton rutin, harus tunggu mood. Nah itu yang bikin lama. Dan kalau lama biasanya mood apa ceritanya tuh udah nggak nyambung gitu. Jangan lupa kakak diri lagi ya, Kak Jo, Nika, Rus, oh Nika. Iya, nanti ya US23 syutingnya ada di Kediri kok. Tapi nggak tahu kapan, tunggu pandeminya selesai, oke? Bang, Brandon udah disunat belum? Nggak tahu. Coba tanya Brandon langsung. Ya kali kalau kita manggung pembahasannya udah sunat belum. Six Underground belum. Jarang-jarang gue nonton nonton Netflix kalau bukan yang gue pengen banget. Asli Surabaya mana? Aku lahir Surabaya teman-teman. Sampai umur 5 apa 6 ya. Pindah ke Cibubur, bukan Jakarta ya. Cibubur. Cibubur tuh ada yang Jakarta, ada yang bukan. Tapi aku bagian yang bukan. Masuknya Bekasi. Aku. Eh, aku Surabayanya di Embong Ploso dulu. Tahu Embong Ploso nggak? Kayun situ loh. Nah, aku tinggal di situ dulu. Orang tua aku dua-duanya pengusaha salon, dan salonnya di lantai 1, rumahnya di lantai 2 gitulah. Jadi
Masa kecilku dipenuhi dengan bau obat keriting, bau cat rambut. Telingaku dipenuhi dengan suara-suara hair dryer setiap hari gitu. Kenapa kok pindah ke Cibubur? Karena orang tua memutuskan untuk mendukung karirku. Dan saat itu berkarir ya sangat sulit kalau dari Surabaya. Kakak Andira apa kabar? Ada Kakak Andira nih, hairspray. Aduh, sorry ya, aku bahas-bahas hairspray. Tapi tahu kan hairspray? Maksudnya relate kan ya, hairspray. Bau hairspray nggak gue tahu banget, rumah tante gue juga ada salon. Nah iya, bau hairspray ya gitu ciri khas salon lah ya. Ciri khas salon banget lah pokoknya. Kayak bau obat keriting tuh juga ciri khas tuh. Bau cat rambut tuh. Uh, hafal gue. Bau ini, bau apa? Steamer yang kalau kita habis dikerimbat. Nah, itu tuh juga gue familiar dengan itu. Bau hair tonic saya hafal. Dan nyokap gue tuh, nyokap bokap kan emang emang sekolah. Kapan keluar tidak tahu. Kemarin udah gue jelasin ya kenapa kenapa gue nggak tahu. Ada yang mau nanya? Boleh ya. Mau nanya langsung di sini boleh. Mau nanya sambil live boleh. Kalau mau nanya bilang aja, coba gue ajak live. Kak Jo, apa faedahnya pakai mic? Masa kayak gini ditanya sih? Ya kalau nggak pakai mic lo nggak bisa denger gua dong ngomong apa. Nggak bisa denger dong ngomong apa ya kan? Kalau nggak pakai mic nggak bisa denger ngomong apa. Nyanyi din Instagram nggak bisa nyanyi saya. Jose sama Oi mana Jo? Ada di kamarnya mbak? Jose belum kita semua belum mandi lah. Aku bang ajak live. Oke mana? Kistantra. Coba ya. Cewek apa cowok tuh kamu? Ntar kita cek. Halo. Oh cowok ternyata. Halo, Panggilannya siapa kamu? Matius. Matius. Oke. Matthew. Berarti bahasa Inggrisnya Matthew ya. Kamu mau Ya, nanya betul. Ya, apa? Bang, Mm-mm. kayak itu tuh gimana ya? Kapan lahir? Dari mana? Kita ya. Kita berarti beda 16 tahun. Iya, aku lahir di Surabaya tanggal 3 November tahun 92. Ayo Bang ke Jogja, rumahku Jogja. Oh, kamu dari Jogja. Ya. Oh, ayo. Aku cuman
Apalagi pandemi kan, jadi kita nggak boleh kemana-mana. Cuman pengen sih, lama aku nggak ke Jogja juga. Kamu Jogjanya Kalau mana? udah apa? Jogjamu di mana? Kaliurang. Wih, Kaliurang. Itu dingin ya? Iya, deket Uh, Merapi. iya dekat Merapi, benar-benar benar. Wah, mantap. Aku pernah ke Kaliurang kedinginan aku. Hmm. Kamu umur berapa sih? 2008, 12 tahun ya? Ya, kelas Kok SMP? kelas 6. Kelas 6. Oh, sebentar lagi SMP ya? Sip. Ya udah, kamu sehat-sehat. Yo, selamat Jumat Agung. Selamat Jumat Agung juga, Bung Bangkit. Wes gereja? Nanti Oh, ke gereja orang jangan gereja lupa, ya? oke? Loh kan Stay pandemi. home juga Kak Clay. Kan pandemi masuk gereja kamu. Sinyal call. Sinyalku juga ikut anu nih, ikut mengucil ini. Mengucil. Gimana? Ya sudah kalau begitu. Selamat Jumat Agung. Selamat Jumat Agung, Bung. Sinyalnya Wah ngacret maaf juga sinyal gue Bangkit. nggak mendukung. Tadinya mau bilang, selamat Jumat Agung ya Bangkit. Karena besok lusa namamu akan disebut-sebut. Lia Lihe. Lia Lihe, tolong live bareng saya Lia Lihe. Tenang, saya nggak mau bahas yang lain-lain. Saya cuma mau bahas TikTok Anda. Juga kan jadi TikToker sekarang. Kalau Clay kan ngedance doang nih. Ngedance doang, dia mah normal-normal aja. Anda kan nggak masuk akal nih TikToknya. Oh, gue nggak normal. Nggak masuk akal, bukan nggak normal. Kadang mind blowing gitu. Jadi pilih lagu. Terus butuh keresahan juga nggak kalau bikin TikTok? Enggak. Nggak.
bikin konten mind blowing di TikTok, lihat aja ya. Tapi Anda sekarang jadi artis ya, saya lihat ya, gara-gara TikTok atau dari sebelumnya memang sudah tiap kali live Anda sekarang banyak loh yang nonton. Nggak tahu, dari sebelum TikTok sih. Oh, udah banyak followersnya memang. Iya kali ya. Itu berkat pansos apa gimana tuh? Waduh. Oh, ini nih. Aduh, mana nih dragging. Luar Dah. biasa edisi Jumat Agung. Selamat Jumat Agung, Lia. Selamat Jumat Agung. Oh, ada satu lagi. Nah. Luar biasa, selamat Jumat Agung. Ini pakai filter Instagram apa gimana sih? Kenapa lu Iya, bisa filter kenapa lu bisa Instagram. nemu? Tentunya ya. Dah. Dadah. Siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Tadi sama Clay, mana Clay? Ntar dulu saya cari. Oh ini Clay. Oh, sinyal saya. Ini sinyal saya apa sinyal kamu sih yang bermasalah? Kenapa? Sinyalku apa sinyalmu yang bermasalah? Orang nggak ada apa-apa dari tadi, aman-aman aja. Oke, ya udah berarti emang Lia tadi yang bermasalah. Enggak, ini soalnya Iya. ada yang ngeluh. Itu jerawatku. Kenapa kamu jadi jerawatan? Nggak tahu. Lagian sih di Bali. Kenapa Lagian. ilfil ya? Lagian kan Ilfil di ya? Bali. Enggak, kok ilfil sih? Jawab dulu, bro. Duh, ini pertanyaan jebakan, teman-teman. Enggak ilfil. Tadi ngomongnya, Tidak ilfil kenapa saya. kamu jadi jerawatan sih? Ya kan nanya. Bener dong. Kenapa kamu jadi jerawatan sih? Biasanya enggak gitu loh. Di mana titik saya menyatakan saya ilfil? Aku tuh Kan nggak kayak- pernah ilfil sama kamu, tau nggak? Kan Kamu jadi kentut kayak- depanku aja. Ya itu manusiawi sampai lu marah. Gua Ya jerawat juga manusiawi. gua lu. Apa? Jerawat Iya, juga tapi manusiawi. Tapi jadi mengganggu gitu kayak Emang kentut nggak mengganggu menurut Anda? enggak lah, itu kan cuma sekelibet aja. Ya ampun, sekelibet tapi penciuman saya terganggu. Aku kentut nggak pernah bau ya, nggak usah ngada-ngada lu jadi orang lu. Iya, oke, let's say nggak bau ya. Tapi kalau lagi ada orang nih, misalnya ada temen ya kan, terus kamu kentut, Brad, yang malu tuh bukan kamu, karena kamu merasa itu nggak apa-apa. Saya, pacarnya kentut. Aku sih nggak ilfil ya sama kamu ya, tapi saya harus menahan itu. Jangan begitu dong, kamu jangan anggap remeh. Kenapa anggap remeh? Pacar saya itu kentut. Jadi aku tuh diundang live bareng ini cuma untuk dijatuh-jatuhkan.
Seakan-akan diri Anda itu Enggak, sempurna, tidak pernah kentut. enggak. Enggak pernah ya depan kamu enggak. Depan kamu enggak. Enggak bumi paling Samping. enggak, tapi baunya oke lah. Ya ada dikit samping juga pernah. Kan aku Bangkit, kentut mana yang enggak bau? Bangkit enggak pernah tahu kasih yang Clay kentutnya sama sekali enggak bau kecuali Clay lagi sakit. Pernah waktu itu iya Clay lagi enggak enak badan, kentut di mobil. Ah, perih di mata. sakit kuping. Perih di mata. Seperti Aduh, gas air kentutku tuh mata. nggak pernah bau, nggak Enggak, pernah tapi kalau lagi sehat dia enggak bau. Dia enggak bau. sama sekali. Bahkan Dia enggak cuman bau. cuman suaranya aja yang kadang mengganggu, tapi baunya, nggak ada sama sekali. Iya. Bahkan kalau lagi sehat banget beberapa ada yang bau parfum ya. Iya, ada testernya lagi. Dikasih kertasnya. Di gini gini. Bisa di tangan sini juga kalau mau yang lebih Bisa, asli bisa. baunya. Jadi setelah kentutnya ditadahin di tangan ini. Kenapa sih Itu pasang parfum harus di sini? Kenapa harus gini sih? eh, nggak tahu ya, tapi setauku parfum itu akan awet di daerah yang ada lipetannya. Oh, perut saya dong kalau gitu. Awet dong. Hmm. Wih, tumben yang nonton Oh, hampir 600. di sini mungkin tujuannya biar kayak kalau ketemu orang cipika-cipiki atau apa gitu lebih kecil. Oh, ya Terus ya kan ya. lebih sejajar Iya iya sama iya. indera pernapasan kan. Atau orang. Iya, Kalau orang belum indera tentu. penciuman orang lain pun maksudnya tinggi orang kan rata-rata nggak mungkin ada yang hidungnya di mata kakiku kan nggak mungkin kan. Ada Nih, tikus, tikus seukuran mata kaki. iya bisa. Iya, iya, iya aja lu. Ini udah tembus 600 harus punya topik ini. Malu kalau enggak udah dilihat 600 Aku orang. ada topik, aku ada topik. Apa? Tadi aku sedih banget. Hmm. Pas lagi berjemur di bawah Uh-uh. mobil ciciku ada kucing mati. Hah? Kayaknya habis berantem deh, soalnya ada lukanya gitu kata Mbak. Jadi kucing itu tuh dia kayaknya Jangan cerita dong kalau sedih. enggak, kan udah mati. Iya itu Dia dia sedih makanya oh gimana sih? Kalau nggak mati ya nggak sedih dong. Hah. iya sedih, tadi aku sedih Nih banget. ada lucu banget ada yang komen dari Fanny Hedi. Bahasnya yang bermanfaat dikit kenapa? Anda kalau mau bermanfaat ya belajar, jangan nonton live Instagram. Mending itu nonton Ruang Guru. Nah, itu baru Itu bermanfaat. bermanfaat Atau sekali. ya dengar live streaming ibadah pasti bermanfaat. Kalau nonton live Iya, Instagram saya jelas tidak ada manfaatnya. iya. Tapi bermanfaat juga sih. Iya bisa juga. Ayo kita kulik tadi. Enggak, jangan cerita tentang kucing Enggak, mati jangan sedih, itu jangan. ah. Iya emang jangan, Oh. kan kamu yang cerita. Kalian kasih topik yuk, kasih topik. Ah, Bang, nasi Padang Cepetan. Garuda atau sederhana? Sederhana, Sederhana sih, sederhana tuh lebih sederhana. lebih
TV atau kulkas gitu. Enggak, kenapa harus TV sama kulkas? Perbandingannya yang apple to apple dong. Masa apple to Samsung? Masa Apple to my life? Apple of my eye? Oh iya, salah. Salah. Bangkit nanya coklat atau keju? Keju. Aku coklat. Aku keju. Coklat terlalu manis. Tapi tergantung sih. Kalau coklat Tergantung. itu tapi Yang aku gini nggak tergantung. semua. Halo. Waduh, tergantung. bro. Apa sih? Kalau coklat itu aku nggak semua. Kayak Nutella gitu. Maksudnya ada beberapa hal yang lebih cocok sama coklat. Ada beberapa hal yang lebih cocok sama keju gitu. Oke, nice. Dari Stefana Olivia, Pizza Hut atau Domino's? Domino's. Kamu tunggu dong, jawabnya bareng gimana sih? Nggak bisa bareng orang ini lagi live streaming. Aku pasti. PHD tuh beda karena sama Pizza Hut. Pizza Hut beda, tapi ya menunya mirip-mirip. Menunya Tapi aku hampir sama. PHD tapi aku bukan makan pizzanya. Asal karena aku jangan nggak suka PHP. pizza. Aduh, oke, sorry. Waduh, bro. Oke, Ah, Coki atau Tretan? Muslim Coki. kali maksudnya. Tretan kan artinya teman. aku Coki. Coki, aku juga Coki. Karena sebenarnya yang menyusun kerangka jokes itu Coki, Tretan Muslim itu yang nyemesnya, gitu. Dan aku lebih suka segala sesuatu yang sifatnya assist gitu. Kayak pemain bola, aku lebih suka midfielder yang ngasih bola biar yang ngegolin striker. Atau gitulah pokoknya, ngerti kan konsepnya. Ini aku tanya nih. Sharon Milenia, Dunkin Donat apa Jeko? Dunkin. Bingung nih. Dunkin siapa ya? Donatnya ya? Iya donatnya Dunkin, tapi rasa topping dan lain-lain aku Jeko. Iya, boleh. Boleh juga dijawab gitu. Nggak ada aturannya juga kok. Iya, nggak ada aturan yang nggak usah ngatur. KFC atau Hokben? KFC. KFC sama Hokben kan beda katanya. Iya, jangan beda yang sih nggak sebenarnya. ini. Kalau Kataku KFC sama gatel. McD gitu misalnya. Mulai aku Ya garuk itu gitu. kan keteknya gatel. Nih Peter_CT_38 13 Reasons Why atau To All the Boys I Loved Before. Aku nggak pernah nonton dulu. 13 Reasons Why dong, jauh. To All the Boys I Loved Before tuh kayak drama remaja biasa aja gitu. Ya oke, boleh. Indomie goreng apa Indomie kuah? Tergantung mood. Iya, Tapi banyakan gorengnya sih aku. iya sama. Gunung atau pantai? Pantai. Pantai. Pantai kita Gunung. orangnya nggak, kita orangnya pantai banget. Pantai Banget. tapi Bahkan aku